Oh, ring itu modifikasi sendiri? Ya, ring biar ini. Oh, oke. Nggak terlalu biar smooth. Nah ini ininya. Terus ini di bagian sini pecah gitu kan kita. Terus dalamnya, kalau di dalamnya itu nggak bisa buka karena besok masih dipakai syuting. Nanti. Ring itu modifikasi sendiri? Ya, ring biar ini. Oh, oke. Nggak terlalu biar smooth. Nah ini ininya. Terus ini di bagian sini pecah gitu kan kita. Terus dalamnya, kalau di dalamnya itu nggak bisa buka karena besok masih dipakai syuting. Nanti nah dalamnya ini kan kita buka, itu dalamnya udah pir-pirnya itu bekas-bekasnya itu lepas semua. Berarti itu artinya bukan kita datengin dari Amerika atau mana, tapi dimodif sendiri? Datangnya udah bagus, cuma karena penyimpanannya terlalu lama. Betul, kenapa? Akhirnya ini modif sendiri? Sekarang iya modif sendiri. Waktu datang kan cuma tangan sama kepala. Gini. Oh, ini kita bikin sendiri ya? Badannya kita bikin sendiri. Oh. Nah ini kalau kaget kan gini. Nah. Dan ini. Terus. Jadi ini loh, Scienceseekers kayak kita belajar gitar ya, harus hafal semuanya kan? Sering. Coba kok, lihat belakangnya kok. Boleh. Oh ini ya, berarti. Ini terbuat dari logam ya, besi ya? Ya. Terus ini apa, karet? Kuningan. Oh bukan, ini masih besinya. Terus Ini ditarik kuningan, pakai ini? Iya, ditarik. Oke. Nah, itu terkoneksi sama ekspresi. Talinya ini tali-tali kayak Ini kayak tali ini loh. bol gitu ya? Tali buat naik gunung gitu loh. Oh. Ini malah tali originalnya ini. Oh ini tali original? Iya. Umurnya berarti udah 20 tahun lebih? Kalau iya sebelum ya udah tahun lebih kalau umpamanya ini. Yang ini kan sudah gantian karena bagian mulut ini yang paling sering patah kan mulut. Oh. Ini alis nih, betul ya? Ya, alis. Kalau ini? Mata satu. Oh ini mata satu? Kedip satu. Ini? Tutup semua. Oh kedip satu ini di sini, ini tutup semua ya? Iya. Berarti kalau kedip-kedip gini dong? Iya harus itu yang sering digerakin karena manusia. Iya makanya, iya kan berarti ini gerakannya begini ya berarti? Iya betul. Megangnya. Berarti kan kalau kita mau memberikan ekspresi dia ini hidup, harus setiap saat gini dong. Nanti gini lagi sering. Seperti itu. Ini nengoknya ya berarti tetap benar. Ya. Oke. Ini kanan kiri, lirik kanan kiri. Ini susah banget loh. Daripada sulap susahan ini kayaknya. Kalau ini apa kok? Itu mulut. Oh, oke. Dan bukaan mulut nggak boleh buka AA terus. Iya, harus ngikutin dong. Kecil, yang susah besar. kan ini kan, misalkan kalau kita bilang aku lapar, seperti itu ya. Iya. Ini ada nggak sih yang seperti ini tapi elektronik nggak ada kan? Ada. Mereka namanya animatronik. Tapi juga ventriloquist atau bukan? Kebanyakan ventriloquist juga upgrade-nya device mainannya ke animatronik dan saya punya itu. Oh iya. Tapi pakai remote pesawat. Tapi berarti nggak bisa kita sendiri dong? Nggak bisa, itu dibantu tim. Biasanya untuk acara TV. Itunya tadi berarti ada disknya tadi? Oh, ini buat ininya biar smooth ini. Oh, oke. Gitu. Ini modif sendiri? Iya, ini modif sendiri. Pakai 3D printing. Oke. Kita ngelihat itu hidup, ternyata di baliknya ini super rumit. Ya. Aduh, aku tadi dilakain ya. Ih, kok rasanya aku tadi dilekas ya kepalaku. Ini karena Ramadan. Kerkah ya. Terus akhirnya TikTok ini tuh sebenarnya kecelakaan apa? Coba episode pertama tuh gimana ceritanya? Siapa yang akhirnya? Tadi kan setelah jadi magician, terus kemudian ini Kevin ini tadi. Ya. Sebelum Kevin ya, berarti masih Pico ya waktu itu. Pico malah nggak pernah dimainin di TikTok malah. Oh TikTok awalnya hampir nggak ada. Langsung bubble pertama itu boneka cewek Udanil. Oke. Kita coba terus. Saya dapat bahan boneka dari Patrick Won Singapura, pesulap juga boneka cewek. Cuma kan ada payudaranya. Di TikTok kadang-kadang sering di ban. Boneka padahal boneka gitu. Terus lama-lama ya udah itu aku coba pakai si Kevin ini. FYP pertama Kevin. Kevin sendirian nggak ada saya. Oh gitu. Saya nggak muncul di semua boneka awal, saya nggak ada yang muncul. Nah waktu itu dia lip sync. Oh. Lip sync, terus penontonnya banyak. Ya penontonnya banyak, terus mulai nama Kevin itu sering dipanggil. Jadinya nggak muncul? Enggak, belum.
1 bulan gitu kayaknya. Karena nggak pede di kamera, kan. Saya kan biasanya panggung, dirubah ke digital unik jadi nggak nyaman gitu kan. Terus kita bikin skenario, dia bikin gini. Aku masih ingat skripnya. Hei teman-teman, tahu nggak siapa yang selama ini ngikutin saya? Yuk, keluar. Ayo. Nah, lu dia guys. Nah, aku muncul. Nah, itu yang viral. Itu pertama kali. Nah, itu yang trending. Oh. Di Instagram, di repost gitu. Oke. Itu berapa? 2 tahun lalu ya kira-kira? Oh iya, 2 tahun lalu. Setelah pandemi atau sebelum? Pas pandemi. Jadi Pas awal pandemi. saya ngelakuin ventriloquist ini di TikTok pas pandemi datang itu. Kalau dilihat dari komentar, kebanyakan anak-anak atau remaja? Anak-anak yang pasti. Ya? Anak-anak. Kita sebutnya Gen Z. Pertanyaannya apa yang paling unik? Kita banjir DM ketika muncul yang viral itu, kita banjir DM. Kebanyakan Kevin itu boneka arwah atau boneka beneran. Kevin itu agamanya apa? Itu yang paling maksimal. Benda mati ditanya agamanya apa? Dan kalau saya kan susahnya itu apa? Kalau saya jawabnya sesuai menyenangkan jawabannya, saya juga nggak ngedukasi dong. Karena boneka nggak bisa punya agama kan gitu kan. Terus kalau dia tanya ini bonekanya asli atau robot gitu kan, itu kita nggak jawab. Biarin jadi pertanyaannya. Jadi misterinya dia. Cuman setelah ini terus di TikTok seperti itu, apa yang berubah dari kehidupan sebelumnya? Kan sebelumnya pesulap, ventriloquist kan juga waktu itu pernah di IMB. Cuman kan ini kan kalau boleh dibilang spotlightnya kan lebih ini lagi. Orang-orang jadi akhirnya kan sadar, tahu, dan akhirnya kan ada 2 nih. Satu dari masyarakat, satu lagi dari komunitas ventriloquist yang akhirnya diwakili. Jadi ada nih yang akhirnya jadi ya sama kayak kita dulu sulap, terus akhirnya ada kayak Master Deddy Corbusier nongol. Jadi wah happy nih seperti itu. Apa yang dirasain? Yang pertama dulu ya, yang dari saya dulu pribadi kaget karena apa? Saya nggak tahu dunia konten kreator ini seperti apa. Jadi ngikutin, kadang-kadang sampai ada yang dari agensinya, tolong dong di Bandung dong, ini harus gimana, terus rate-nya gimana gitu. Ya saya bantu Pak. Gitu. Dari dunia ventriloquist sih, memang misi kita itu memperkenalkan dari awal itu memperkenalkan, karena di Bubble saya juga pernah bikin brand Bubble sampai kita bisa jual brand Bubble itu kan. Nah kalau di ventriloquist mungkin ya rata-rata sama. Kalau stand up comedy juga yang dulu dinaikkan sama Pak Iwil Sastra itu ya, Suci juga termasuk juga bantu kan, berarti kan ada komunitasnya. Betul. Dan juga ada pelakunya banyak. Nah mungkin saya berpersepsi sama seperti itu gitu. Saya ventriloquist itu total di Indonesia ini kalau dijumlahin yang profesional itu berarti ada berapa orang? Yang profesional nggak sampai 10 ya? Nggak sampai 10. Nggak sampai 10 ya? Banyak kan pendongeng. Nah ketemunya itu di mana? Buat orang-orang yang penasaran pengen belajar. Di Indonesian Ventriloquist Club. Ya, kita lagi membina namanya Komunitas Indonesia Ventriloquist Club gitu. Ada di IG. IVC. Jadi untuk sarana belajar, sarana memperkenalkan seni ventriloquism, terus juga berkumpul, saling berbagi, sharing gitu. Itu kalau di Jakarta atau ada Zoom atau gerak mereka. Kalau di Jakarta malah udah ada check mic itu kita bikin satu rutin. Kayak open mic ya? Kayak open mic. Jadi rutin kita, terus komedi kita itu bisa diterima ke pasar nggak? Jakarta itu pindah-pindah sih kita biasanya, dan kita mintanya pindah-pindah biar nuansanya, terus halangannya, terus challenge-nya itu biar kelihatan apa ya, kita terimanya biar kelihatan variasi gitu. Ya, itu ada, nah, itu yang lagi jalani pertama ya Pak Iwil Sastra itu. TikTok sendiri ini berarti kan memang berbeda. Kalau aku kan YouTuber nih, nah maksudnya memang fokusnya di situ kayak Yudis Ardana dan yang lain-lain. Kalau di TikTok itu apa sih yang terus membuat sesuatu? Aku pernah nih FYP beberapa kali, tapi terus nggak pernah lagi, malah kontenku diambil orang jadi FYP. Nah ini sering kayak gitu. Caranya gimana, Kevin, biar bisa FYP? Aku jawab kakak. Jadi yang ketangga itu ngikutin namanya musik. Musiknya itu paling penting, karena musiknya setiap minggu itu kan yang membuat arus video itu bergerak itu karena musik. Jadi scroll aja di bagian FYP yang mungkin kreator yang produktif itu pakai musik apa, ikutin. Berarti base-nya itu pasti di musik dulu ya? Ya, musik, terus hashtag sama kampanyenya TikTok yang lagi official. Apa sekarang?
Jadi sekarang kan lagi serunya Ramadan. Iya. Nah, udah itu dipakai. Potensi untuk didistribusikan. Kalau di TikTok mungkin yang bikin nama FYP mungkin netizen sendiri Iya, kan. iya. Tapi sebenarnya kalau di TikTok itu dia taunya distributor video, distributor konten. Terus kemudian lightingnya. Saya pernah baca di websitenya itu lightingnya nanti dapat 12% atau gimana. Kalau lightingnya memadai, bagus, terang, apa segala itu ada poinnya. Lighting, soundnya, kualitasnya itu cuma terhitung secara Ada detail. persentasenya itu tadi ya? Ada. Oh, di analitiknya. Plus dibantu sama musik, terus kemudian hashtag sama isi kontennya. Gitu. Kalau konten Ramadan otomatis kan Ramadan naik semua. Iya, gitu. iya. Cuman kalau berarti kita harus membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan hashtag lari kemana ini kemana, nggak boleh dong ya, harus tetap serunya Ramadan ya, berhubungan dengan Ramadan itu tadi. Iya, dan sekarang malah lebih dipermudah karena di halaman ditemukan atau discovery itu malah dulu udah dikasih compile-nya. Hashtag yang naik udah dikasihin 5, musik yang naik 5 gitu. 2 tahun lalu nggak begitu ya? Nggak ada, kita cari-cari sendiri gitu, referensi, kita lihat kreator-kreator yang udah profesional gitu baru kita ikutin. Pengalaman yang paling unik di TikTok sendiri apa yang pernah terjadi? Unik. Misalkan ada, ini tolong sapa anak saya karena nggak mau makan sebelum disapa sama Kevin atau apa? Pernah Oh iya, terjadi sering apa? diancam sama ini Diancam sama viewernya. Ayo Kevin, kalau kamu nggak sapa aku unfollow lo. Terus kemudian yang paling unik ini gini, ada Gen Z ya, kita nggak bisa bilang bocil di TikTok ya. Di Gen Z itu dia sampai cari dana tertentu, dia beli pakai uang digital itu untuk ngasih gift ke Kevin. Itu yang kita pingin, aduh kita cara ngembalinya gimana ini kan dia gitu. Karena apresiasinya. Itu supporternya ya dia. Supporternya. Tapi kan saya pikir-pikir kan, aduh ya kita bukan nolak rezeki, tapi kan sebetulnya kan belum sampai kalau anak kecil memutuskan untuk memberikan Terus kepada ngeluarin sesuatu. duit untuk Nah, seperti itu yang bikin kita uniknya ya juga keresahan juga ini harus gimana. Cuman kalau sekarang semua orang pasti akan tahu bahwa ya Kevin ini tadi kan lihat tuh cara pembuatannya, dan memang ini tradisional sekali tapi luar biasa dengan ada benang terus semuanya. Berarti ini butuh perawatan juga dong. Perawatan istri biasanya tanggung jawab. Dan ini kalaupun ternyata di sini ada yang juga para follower atau fansnya Kevin di sini yang sudah punya uang ya, silakan untuk dikirimkan karena untuk perawatan Kevin. Setidaknya izin orang tua dulu. Iya. Ya. Kemarin juga lihat konten apa gitu, anak kecil umur 6 tahun itu beli TV 85 inch pakai handphone ibunya sengaja kepencet. Nah, juga kemarin itu temanku ada di Surabaya, itu lihat di Videotron, selamat buat Jerry dan Kevin TikTok Award. Itu nggak bayar kan? Enggak. Tapi nggak ada loh konten kreator TikTok lain yang ada di sana. Nah ini bukan makhluk hidup ya kan, terkenal banget dan akhirnya ditayangin di situ. Tapi gimana? Kan nggak bisa nanya. Kalau Kevin rasanya gimana Kevin? Ya seneng, karena kadang-kadang itu orang nggak tahu kalau aku ini dikira tuh bonekanya itu menakutkan. Dikira bonekanya itu arah. Oh, iya? Padahal yang asli boneka apa? Boneka tolek duit. Nah kalau kemarin pas lagi musim boneka arwah, apa yang terjadi waktu kemarin? Kita malah ngambil sisi yang lain. Nah, karena nanti kena arusnya. Kalau arus naik biasanya kan arus turun. Betul. Nah, kita ngambil yang standarnya. Standarnya. Kita pilih yang nggak ikut. Oh. Tapi sempat bikin, sempat nyindir-nyindir gitu. Oh, gitu. Bikin konten yang kita bilang itu shareable. Shareable itu konten yang di TikTok itu shareable itu apakah ini bener apa enggak? Lalu di-share, ditanya ke teman-teman. Iya. Biasanya di-share ke WA, ini bener enggak sih? Ini bukan boneka arwah atau boneka robot? Nah, itu kita yang kejar gitu. Shareable itu dari situ. Jadi bikin pro dan kontra. Itu yang paling ampuh kalau bagi saya ya di TikTok itu dibuat pro dan kontra tapi nggak keluar panduan komunitas. Oke, berarti ini sesuatu yang menarik buat penasaran. Kevin pernah merasa kesepian nggak? Pengen punya adik, ya kan? Atau nanti Kevin kalau udah gede bakal menikah apa enggak? Itu kayak pertanyaannya di live-nya TikTok ya kak. Oh iya, ditanya gitu ya? Itu pertanyaan favorit Gitu. Oh. Terus jawabannya apa? ya aku mau nikah sih Sama anak ya. sama Annabelle boneka hantu. Iya. Takut nggak kak Darko? Ya takut lah. Oke, berarti kita udah ngomong masalah-masa lalu dari Jerry Gogapasa, Jerry Pico, sampai akhirnya Jerry dan Kevin. Oh, bukan Kevin dan Jerry ya? Iya. Aku dhisik, Yang dapat uang Kevin ya, Jerry melok-melok ya. Iya. Nah, kedepannya apa yang akan dilakukan?
Kalau yang pertama itu kan kita muncul tanpa saya, Kevin dulu. Nanti Kevin baru. Kan saya mau bikin nanti itu Jerry Pico-nya itu mana? Kan sering ditanyain gitu kan. Nanti mungkin kita akan tunjukin secara pelan-pelan, kita tes dulu juga apakah nanti Pico bisa diterima atau enggak. Karena konten yang jangka panjang itu biasanya dia itu ada perubahan konsepnya yang mungkin 30%, 40% itu berubah total. Kita coba nanti kita cari yang boneka yang lain lah. Kayaknya Pico yang kita akan coba kenalin ke teman-teman kreator gitu. Oke, nanti kita tunggu Pico akan hadir. Tapi kalau nambah boneka lagi, ada nggak rencana? Ada sih, kita akan coba nambah boneka. Tapi yang mungkin ke hard figure juga gitu. Oh gitu. Karena kan tetap kembali lagi kan ke prinsip awalnya animasinya harus hidup. Iya, tapi luar biasa. Ini kalau ingat orang, sebenarnya ingat pertama tuh kalau generasi kita lihatnya itu Istana Boneka di Dufan. Ya, bentuk-bentuknya kan mirip ya, kayak begini kan. Yang gini. Tapi kan nggak bisa keluar dari Istana Bonekanya. Kalau ini bisa kemana-mana. Iya, diajak ngobrol. Oh iya, sebentar. Ya. Pertanyaan terakhir. Kevin kalau naik pesawat gimana? Kejar-kejar enggak nih? Berapa kali memang jadi pertanyaan di bandara itu sama security-nya itu isinya apa gitu kan. Bentuknya manusia. Karena kita naruh kepalanya aja, kita pisah kepala sendiri, badan sendiri. Oke. Badan kepala kita bawain carry, takut hilang. Oke. Soalnya ngodal ya. Nah, badannya baru dipisah gitu. Nah, itu biasanya sering jadi pertanyaan ini, kenapa kok ada bentuknya seperti palu tapi kok dipegang gitu kan. Oh iya. Tapi setelah orang tahu ini Kevin malah minta foto ya. Oke, untuk kalian semua follow Jerry dan Kevin di TikTok, dan juga ternyata ini mau mencoba untuk mengaktifkan lagi channel YouTube yang selama ini isinya short ya. Short. Nanti akan ada banyak konten. Nah, kontennya mau seperti apa kalian request? Mau tahu seperti apa? Apakah kesehariannya seperti bagaimana? Waktu Om Jerry ini belajar tentang ventriloquist itu bagaimana? Nanti di-share semuanya di sana. Angin, itu juga diajarin juga sama Kak Darko. Oke, terima kasih untuk kalian semua, dan pastikan juga follow, nonton, subscribe juga. Channelnya apa kalau YouTube? Jerry dan Kevin. Sama ya? Sama. Kita ada Jerry dan Kevin. Oke, Jerry dan Kevin, dan juga nanti saya akan habis ini, tapi nggak ditayangin. Mau belajar gimana caranya mengaktifkan TikTok ya, biar lebih mendapatkan FYP. Belajarnya sama Kevin. Siap, oke. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Saya Denny Darko, Jerry Goga Pasya, dan Kari. bukan Aprilio ya. Kevin Sampai Aprilio. jumpa.